Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang mengontrol akses user. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari bab ini adalah membuat user dan privilege, pengaturan rule, penggunaan statement grant dan revoke untuk mengatur objek privilege. Mengontrol akses user. Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data atau security untuk mengakses dan menggunakan database. Dengan security dari Oracle Server, maka kita bisa mengontrol akses database, memberikan akses terhadap objek spesifik yang ada dalam database, mengkonfirmasi pemberian privilege hak akses dalam data dictionary, membuat sinonim untuk objek database. Database security ini dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu sistem security dan data security. Sistem security ini meliputi akses dan penggunaan database pada level sistem, semisal username dan password, ruang disk yang dialokasikan ke user, dan operasi sistem yang diperbolehkan pada user. Database security meliputi akses dan penggunaan database objek dan perlakuan yang bisa diberikan oleh user terhadap objek dari database. Lalu privilege ini adalah hak atas sesuatu. Sistem privilege adalah hak akses terhadap database. Objek privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari database objek. Skema adalah kumpulan objek, semisal tabel, view, dan sequence. Ada lebih dari 80 lebih privilege yang tersedia. DBA, Database Administration, memiliki level privilege tertinggi yang bisa melakukan pembuatan user baru, create user, menghapus user, drop user, menghapus tabel, drop any tabel, membackup tabel, backup any tabel. Jadi khusus DBA yang memiliki level tertinggi, yang dia itu bisa mengakses segala apapun privilege, seperti pembuatan user baru, menghapus user, menghapus tabel, membackup tabel, dan lain-lain. Selanjutnya pembuatan user. Untuk membuat user baru digunakan perintah create user. Buat user baru dengan nama Scott2 dan password macan. Sini kita harus masuk sebagai sistem atau sebagai admin. Lalu kita mencoba untuk create user Scott. Identified ini adalah passwordnya macan. User created. Untuk meng-create user ini kita hanya bisa lakukan dengan menggunakan user system atau sebagai admin. Selanjutnya, sekali user dibuat, maka DBA dapat memberikan sistem privilege yang spesifik terhadap user tersebut, seperti create session untuk berhubungan dengan database, create tabel untuk membuat tabel dalam skema user, create sequence untuk membuat sequence, create view untuk membuat view, create procedure untuk membuat prosedur. Seperti ini, berikan privilege kepada user Scott 2 untuk membuat tabel, sequence, dan view. Di sini kita hanya ketikkan grant, lalu kita berikan akses apa? Akses create tabel, lalu create sequence, create view. Itu kepada user siapa? Scott. Create succeeded ini berarti untuk user Scott 2 dia bisa meng-create tabel, create sequence, dan create view karena kita telah memberikan dia akses untuk itu. Admin yang hanya bisa memberikan akses seperti itu, grant.
dengan menggunakan perintah create. Lalu selanjutnya role adalah nama dari sekumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role ini dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Hal pertama yang dikerjakan sehubungan dengan role adalah pertama, jadi role ini dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Pertama, role dibuat dengan perintah create role, lalu nama role-nya apa. Kemudian DBA dapat menandai privilege apa saja yang diberikan kepada role. Setelah itu, baru ditentukan user mana saja yang boleh memiliki role tersebut. Seperti ini, buatlah role manager. Kita tinggal coba seperti pada percobaan. Create role manager. Role created. Maka role manager ini telah dibuat. Lalu berikan privilege untuk membuat tabel dan view pada role manager. Di sini sama seperti tadi. Untuk membuat tabel dan view berarti create tabel dan create view. Create tabel, create view. To kepada user siapa, role-nya manager, grant succeeded. Nah, lalu berikan role manager ke Black dan Clark, grant manager to Black dan Clark. Jadi Black dan Clark ini nantinya mereka berdua ini akan memiliki role manager, di mana dia bisa meng-create tabel dan meng-create view. Nah, jadi caranya pun juga sama. Kita hanya ketikkan create role-nya apa, manager, to kepada siapa. Ya, ini karena Black user Black ini tidak ada, belum kita buat, jadi tidak bisa. Intinya kita memberikan akses role manager kepada user siapa, maka nanti user 2 ini dia bisa meng-create tabel dan meng-create view. Jadi pastikan dulu user yang ingin kita berikan role tersebut memang benar-benar ada atau eksis. Selanjutnya, merubah password. Setiap user dapat merubah sendiri passwordnya dengan perintah alter user. Ubah password dari user Scott menjadi singa. Kita gunakan perintah alter user, lalu nama usernya apa, terus passwordnya identify. Ingin kita ganti apa, user altered, maka nanti yang awalnya dia passwordnya macan sekarang telah berubah menjadi singa. Objek privilege dan pembuatannya. Grant privilege. Objek privilege adalah privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database. Tabel berikut menjelaskan ada tidaknya objek privilege terhadap satu objek dalam database. Seperti ini, objek privilege-nya alter. Pada tabel ada, sequence juga ada, tapi view dan prosedur tidak ada. Delete tabel dan view, execute hanya pada prosedur, index tabel, insert tabel dan view, reference pada tabel, select tabel, view dan sequence, update tabel dan view. Jadi objek privilege ini adalah yang privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database.
Nah, untuk perintah untuk memberikan objek privilege, grant lalu objek privilege-nya apa, on objek apa, to user role atau public with grant option. Seperti pada percobaan, berikan objek privilege select pada tabel EMP untuk user Black dan Clark. Nah, di sini grant, lalu kita tampilkan select on objeknya apa, tabel EMP, to siapa. Tabel overview doesn't exist karena memang tidak ada tabel yang bernama EMP, maka tidak bisa. Jadi nantinya akan seperti ini, grant succeeded. Seperti ini contohnya. Berikutnya, berikan objek privilege update pada kolom di name dan log pada tabel depth untuk user Black dan Clark. Jadi ini hanya pada masalah user, karena memang di sini tidak ada user Black dan Clark, maka dia tidak bisa. Hasilnya seperti ini, sama. Grant update, lalu apa yang ini diupdate, on depth tabelnya, to usernya siapa, grant succeeded. Selanjutnya penggunaan with grant option dan public. Dengan penambahan with grant option pada saat memberikan suatu objek privilege, maka akan membuat user yang diberi objek privilege dapat memberikan hak yang diberikan atasnya itu kepada user yang lain. Berikan objek privilege select dan insert pada tabel depth kepada user Scott, dan berikan keyword with grant option agar user Scott bisa memberikan objek privilege yang serupa pada user yang lain. Nah, jadi di sini grant select memberikan hak akses select dan insert pada depth objeknya, lalu to usernya siapa, Scott. Kita tambahkan with grant option. Tabel overview doesn't exist. Depth-nya di sini juga tidak ada. Hasilnya seperti ini. Grant succeeded. Hasilnya akan seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam user Scott, karena tabel depth ada pada user Scott. Grant succeeded. Selanjutnya, jika pada saat pemberian suatu objek privilege diberikan keyword public, maka akan menyebabkan objek privilege yang didefinisikan diberikan ke semua user yang ada dalam sistem. Berikan objek privilege select pada tabel depth yang dimiliki oleh Scott kepada semua user yang ada dalam sistem. Jadi semua user akan memiliki hak akses select pada tabel depth yang dimiliki oleh Scott. Tinggal grant select on Scott depth to public. Grant succeeded. Selanjutnya, pemeriksaan privilege. Untuk memeriksa keberadaan dari privilege dapat dilihat pada data dictionary berikut. Data dictionary role sistem privilege yang diberikan pada role tab brief, tabel privilege yang diberikan pada role, user role yang bisa diakses oleh user tab privilege made, objek privilege yang diberikan pada objeknya user tab privilege record, objek privilege yang diberikan pada user call privilege made, objek privilege atas kolom yang dipunyai user. Lalu yang terakhir, user call for privilege record, objek privilege yang diberikan pada user pada kolom yang lebih spesifik.
Di sini untuk memeriksa keberadaan dari privilege, tabel data dictionary. Lalu revoke atau menghapus objek privilege. Untuk menghapus privilege, gunakan perintah revoke. Dengan perintah revoke, privilege yang diberikan ke user yang lain melalui with grant option juga akan dihapus. Sintak umumnya revoke, lalu nama privilege-nya, on objeknya, from user, rule public, cascade constraints. Hapus privilege select dan insert yang diberikan pada user Black and Clark pada tabel depth. Jadi kita akan gunakan seperti ini. Revoke select. Tadi di sini grant select insert on depth to Scott with grant option. Kita akan hapus, coba hapus select insert on depth from Scott. Revoke succeeded. Scott yang awalnya bisa mengakses select insert sekarang sudah tidak bisa. Revoke telah terhapus, rule-nya telah terhapus. Ya, selanjutnya terdapat tambahan teori, tambahan rule. Di sini membuat rule. Rule adalah hak yang memperbolehkan user melakukan beberapa fungsi dalam database. Sintaknya seperti ini. Grant rule-nya apa? To usernya. Jika with admin option dipakai, maka user dapat meng-grant rule kepada user lain. Maka user yang telah diberi with admin option, user tersebut juga bisa meng-grant rule kepada user lain. Menghapus rule. Untuk menghapus, gunakan perintah revoke seperti yang tadi, revoke rule-nya from usernya. Macam-macam rule yang dikenal Oracle adalah connect, resource, dan DBA. Rule connect, user dengan rule jenis connect dapat melakukan berbagai kegiatan terhadap database. Sebagai contoh, kita memberikan rule connect pada user bernama Angel. Create user Angel identified by pAngel, grant connect to Angel. Lalu maka dengan rule ini, user Angel dapat melakukan select, insert, update, dan delete dari tabel yang dimiliki oleh user lain setelah rule di grant. User juga dapat membuat tabel, view, sequence, cluster, dan juga sinonim. Rule resource. Rule jenis resource, user dapat mengakses lebih dalam lagi ke dalam database Oracle. Selain rule yang sama dengan connect, rule resource juga diberi hak untuk membuat prosedur, trigger, dan index. Contoh akan memberikan role resource pada user Angel. Grant resource to Angel, memberikan akses resource kepada user Angel. Lalu rule DBA. Untuk jenis rule DBA merupakan rule tertinggi yang dapat melakukan apa saja ke dalam sistem database. Sebaiknya jumlah user yang diberi rule DBA dibatasi jumlahnya untuk mengurangi kerawanan pada sistem database kita, agar lebih memperketat sistem keamanannya. Jadi kita hanya mengetik grant DBA to usernya. Setelah melihat contoh di atas, user Angel telah memiliki rule connect, resource, dan DBA. Maka rule connect dan resource pada user Angel sudah tidak diperlukan lagi karena redundant dengan rule DBA. Karena rule DBA itu yang paling tinggi, dia bisa melakukan apa saja, jadi nggak perlu, sehingga dapat dihapus. Revoke connect dan revoke resource. Sekarang user Angel dapat melakukan apa saja dengan rule DBA-nya. Lalu pada latihan soal, buatlah sebuah tabel dengan nama gaji dengan struktur tabel seperti ini. Create tabel, nama tabelnya gaji varchar, tabel created telah terbuat, tabel gaji kita bisa lihat.
tidak ada isinya karena memang belum diisi. Kita lihat strukturnya, nama, gaji, umur ya. Lalu buat user dengan nama Kirana dan Karana. Buat user dengan nama Kirana dan Karana, kita harus masuk ke dalam, tidak bisa karena ini user code. Kita harus menjadi admin untuk bisa meng-create user. Jadi kita masuk dulu ke dalam admin, baru kita bisa meng-create user Kirana dengan password Kirana. Lalu kita membuat user lagi dengan user yang bernama seperti pada soal Karana, password dengan password Karana. User created. Berikan rule connect kepada user Kirana. Kita hanya ketikkan grant, lalu rule-nya, connect to usernya. User apa? Grant succeeded. Connect telah diberikan kepada Kirana. Lalu berikan connect dan resource kepada user Karana. Kita tinggal to Karana, connect, resource, grant succeeded. Setelah itu yang nomor 5, jelaskan apa arti role dan perbedaannya yang diberikan pada kedua user di atas. Arti role connect dan juga resource, perbedaannya. Di sini role adalah nama dari kumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Seperti pada teori tadi, role ini kumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Jika connect, sedangkan connect, user hanya dapat select, update, insert, delete dari tabel yang memiliki oleh user lain setelah role di grant. User juga dapat membuat tabel, view, sequence, cluster, dan sinonim. Lalu resource. Pada resource, user dapat melakukan apa yang dapat dilakukan rule connect dan hak untuk membuat prosedur, trigger, dan index. Nah, kalau DBA ini user dapat melakukan apa saja dari rule connect ataupun dari rule resource. Karena DBA ini memiliki kedudukan yang paling tertinggi atau levelnya adalah level yang paling tinggi. Jadi user dengan role DBA dia bisa mengakses apa saja. Lalu yang nomor 6, masukkan data berikut ke dalam tabel gaji. Yang telah kita buat tadi, tabel gaji, kita berikan baris yang berisi seperti ini, nama, gaji, umur. Kita buat kita harus pindah user yang terdapat tabel ini. One row created. Ya, masuk Kirana, Karana, Lara. Berikutnya, karena user Kirana hanya diberikan role connect, berikan privilege select pada user Kirana. Kita berikan hak akses untuk select dulu kepada user Kirana.
grant succeeded. Lalu berikan rule select dan update pada user Karana sehingga dapat mengupdate tabel gaji pada vault gaji. Kita berikan grant juga pada user Karana, grant select dan juga update pada tabel gaji. Seperti ini, grant select update gaji on gaji itu Karana. Maka rule select update gaji on gaji itu akan diberikan kepada Karana yang ada di Scott ini. Grant succeeded. Selanjutnya masuklah sebagai user Kirana nomor 9. Kemudian update lah tabel gaji. Apa yang terjadi? Masuklah sebagai user Kirana, kemudian update lah tabel gaji. Apa yang terjadi? Kirana. Maaf, Scott kon masuk sebagai user Kirana. Lalu kita coba update. Tidak bisa karena user Kirana itu hanya bisa select. Lalu nomor 10, masuklah sebagai user Karana, kemudian insertlah data baru pada tabel gaji. Apa yang terjadi? Karana. Ini pun juga tidak bisa karena user Karana hanya bisa select dan update. Selanjutnya nomor 11, masuklah sebagai user Karana, kemudian update lah data baru pada kolom umur tabel gaji. Apa yang terjadi? User Karana. Maaf tadi terdapat kesalahan karena pada nomor 11 ini sebagai user Karana nah di sini lalu update, kita mengupdate sistem bergaji pada sistem tadi
sudah saya buatkan tabel. Kesalahannya terdapat di situ karena pada sistem tidak ada tabelnya. Mungkin belum diberikan grant. Maaf, terdapat kesalahan. Intinya yang nomor 11 kita masuk sebagai user Karana, lalu mengupdate data baru pada kolom umur tabel gaji. Kita mengupdate sistem agar bisa mengupdate tabel yang dinamai gaji tadi. Lalu kita set umurnya 20, dimana namanya adalah Karana. Jadi Karana ini nanti akan berubah menjadi 20. Lalu nomor 12, masuklah sebagai user Karana, kemudian update data baru pada kolom gaji tabel gaji. Yang nomor 12 ini sama seperti yang nomor 11, kita tinggal men-set gajinya yang 70.000 ini, dimana namanya Karana. Karena ini gajinya nanti akan menjadi 70.000. Ya, sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.